Harapan saya pada seluruh para anggota DPRD untuk apabila menemukan berbagai peristiwa yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan, tidak usah ragu-ragu untuk menyampaikan telaah kritis agar kita bisa memperbaiki berbagai supra dan infrastruktur pembangunan yang sudah dilaksanakan. Karena saya menginginkan pembangunan itu tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi pembangunan berakhir dengan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik. Izin pimpinan, sebagaimana kita tahu bahwa kita di sini sudah melalui banyak diskusi ke diskusi, banyak rapat ke rapat, banyak musyawarah ke musyawarah, termasuk dari paripurna ke paripurna. Diskusi rapat termasuk paripurna ini tentu adalah bagian dari pemerintah ini dalam menyelesaikan masalah-masalah. Namun sebagaimana kita tahu bahwa masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah yang telah lalu. Masalah-masalah lama, masalah-masalah yang terprediksi jauh-jauh hari, sehingga bisa diselesaikan dengan berbagai banyak diskusi termasuk dalam permusyawaratan kali ini. Pertanyaan saya, bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang baru muncul, baru ada ketika pemerintah ini sedang melakukan musyawarah, baru ada bahkan ketika pemerintah ini mengeluarkan kebijakan. Banyak hal, permasalahan-permasalahan baru yang itu justru dikeluarkan dari kebijakan dari pemerintah. Tidak sedikit saya mencatat, khususnya kami di Komisi 5, 15 kebijakan pemerintah ini di dunia pendidikan. Ada dua hal yang paling memberatkan, terutama untuk mereka yang ada di swasta. Salah satunya yaitu kebijakan terkait masalah ijazah, dan kedua adalah terkait PAPS. Terkait masalah ijazah, sebagaimana kita tahu, hingga ujung mereka perwakilan sekolah swasta bertemu rapat dengan seluruhnya, termasuk diwakili oleh pimpinan DPRD yaitu Pak Haji Acep Jamaluddin. Termasuk ketika rapat PAPS hingga akhir dapat diterima oleh Ketua DPRD yaitu Pak Haji Buki. Namun apakah rekomendasi-rekomendasi mereka itu dapat memberikan warna? Jangankan merubah, memberikan warna saja tidak. Yang saya harapkan dari pembicaraan ini, andai kata pemerintah tetap pada keputusannya, tidak merubah itu, tolong bisa menerima mereka secara langsung. Tolong agar dapat menerima, mendengar keluhan mereka secara langsung. Jangankan untuk menyampaikan hal tersebut secara langsung, melalui kita saja mereka terbata-bata menyampaikan hal tersebut. Saya khawatir bahwa kami yang ada di DPRD provinsi ini dianggap tidak ada oleh mereka, karena jangankan untuk merubah keputusan, untuk membawa mereka terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Untuk menyampaikan langsung terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Sekali lagi saya mohon agar dapat diterima secara langsung. Untuk masalah keputusan PAPS, bahkan mereka sampai mengajukan gugatan ke PT UN. Saya yakin gugatan ke PT UN itu bisa mencerminkan keburukan pemerintah secara moralitas, karena tidak bisa menjembatani antara kebijakan mereka dengan masyarakat yang ada di dalam pemerintahan ini. Saya nggak yakin teman-teman yang ada di ruangan ini telah menjadi sosok jester atau sosok yang bisa baik-baik saja ketika menyampaikan apapun terhadap penguasa. Saya ingat dahulu pimpinan, sosok orang yang tidak mau dipanggil dirinya, yaitu ada Syekh Siti Jenar maupun ada Al-Halaj dengan anak Al-Haq atau Kaula Manunggaling Gusti dengan keseriusannya. Maka pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.